Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali ada saya Putu Ayu Susanti yang dapat menjumpai Anda di program acara Harmoni. Sebuah program acara yang menyajikan informasi-informasi kesehatan untuk Anda. Dan lebih menariknya lagi pemirsa Bali TV, pada sore hari ini saya tidak sendiri, tetapi saya akan ditempani oleh dua orang dokter spesialis kejiwaan kita atau SPKJ, yang mana kita akan membahas topik memahami gangguan cemas dan dampaknya. Langsung kita sambut beliau. Di sebelah kiri saya adalah Dr. Idewa Gede Basudewa SPKJ, beliau selaku dokter spesialis kedokteran jiwa. Kita sapa Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dokter, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih dokter kehadirannya kembali di Bali TV. Iya, sehat selalu ya dokter. Sama-sama. Di sebelah kiri beliau, Dr. Ana Agung Eka Swastika SPKJ, juga merupakan selaku dokter spesialis kedokteran jiwa. Om Swastiastu dokter. Swastiastu. Apa kabar? Baik. Baik, makasih dokter hadir kembali. Nah, pemirsa, dua orang dokter spesialis kedokteran jiwa kita pada sore hari ini akan membahas topik seputar cemas, memahami gangguan cemas dan dampaknya. Di mana kita tahu pemirsa Bali TV, bukan hanya saya, bukan hanya Anda, para dokter pun pasti mempunyai rasa cemas ya dokter. Betul. Ya. Seperti apa sih sebenarnya mendefinisikan rasa cemas dan bagaimana kita mengendalikan rasa cemas itu agar apa yang kita takutkan itu tidak sampai menghalangi semua aktivitas kita. Terlebih dari kita belakangan terakhir ini memang kondisinya sekarang sudah cukup membaik ya dokter ya. Tetapi kalau kita menyimak 2 atau 3 tahun yang lalu, cemas di seluruh dunia nampaknya diselubungi oleh COVID-19 ya dokter ya. Dokter, kita mau ke Dokter Basudewa dulu. Dokter, kenapa sih dokter kita mengangkat tema cemas atau topik cemas pada sore hari ini? Selamat sore para pendengar, penonton Bali TV dimanapun Anda berada. Pertama-tama saya ucapkan dulu kepada umat Muslim yang masih merayakan atau melaksanakan ibadah puasa. Saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga berjalan dengan baik dan sukses. Dan kedua juga hari ini adalah Paskah. Jadi para umat Kristiani semoga dapat melaksanakan kegiatan Paskah dengan baik. Kembali ke topik cemas tadi. Jadi begini Mbak, jadi cemas itu kalau ditanyakan di bagaimana pentingnya, sebenarnya cemas itu anggapnya adalah kehidupan kita sehari-hari. Jadi karena sebuah cemas itu adalah suatu perasaan khawatir, perasaan takut, perasaan tidak pasti. Yang sebenarnya kalau dilihat dari keseharian itu kita alami setiap hari. Iya, benar. Gambarannya itu ada 3 hal yang muncul dari kewaspadaan. Kita selalu berpikir tentang hal-hal yang barangkali apa yang akan terjadi akan datang. Kemudian diikuti dengan hiperaktivitas sistem saraf otonom kita, keringat, denyut jantung, paru. Jadi seperti pernapasan itu berlangsungan cepat. Dan terakhir tentu yang disebut dengan motorik, jadi otot-otot kita. Jadi kita waspada, jadi suatu kondisi di mana kita dalam keadaan waspada. Dan itu kehidupan kita sehari-hari. Sepanjang hal-hal ini masih bisa kita hadapi sebagai fungsi utama. Misalnya seorang kepala rumah tangga itu bisa melaksanakan sebagai fungsi rumah tangga. Misalnya seorang guru atau dosen bisa merasakan, termasuk juga barangkali seorang dokter ya. Dokter pun juga tidak lepas dari cemas. Dokter pasiennya. Manusia, Iya, bagaimana pasien dalam keadaan gawat saya tolong. Benar. Pasien saya ngamuk, bagaimana menyerang saya nanti ya. Nah, seperti itu sesuatu kewaspadaan yang kalau kita bisa melaksanakan dengan baik dan kita kontrol, menenangkan diri, kemudian menyiapkan diri semua, maka gambaran khawatir dan cemas itu artinya bisa kita kendalikan baik. Jadi gambaran cemas itu adalah suatu mekanisme sebenarnya cara kita beradaptasi. Sehingga kalau nanti aspek yang akan kita lihat adalah yang dampaknya negatif. Ya, dampaknya negatif itu tidak berfungsi dia. Fungsi sehari-hari, fungsi pekerjaan, bahkan fungsi yang seyogianya sudah biasa dilaksanakan. Hari ini yang kita bahasakan. Bagaimana ceritanya nanti, dan soal kita bahas lagi lebih banyak ya. Iya dokter. Nah dok, mengenai cemas ini sendiri dokter, mungkin dokter Agung bisa menambahkan informasinya. Dokter, ketika orang memiliki rasa cemas dan itu terjadi secara berlebihan, bagaimana caranya mengontrol agar tidak sampai cemas itu terjadi sangat berlebihan dan bahkan sangat mengganggu bagi si pasien itu sendiri dokter? Ya, terima kasih. Memang kalau
kita merasa cemas, kalau memang cemas tersebut mulai mengganggu, ya setidaknya ada gejala-gejala yang mungkin akan bisa kita rasakan. Ya, salah satunya mungkin gangguan aktivitas sehari-hari. Nah, itu sudah sangat-sangat mengganggu ya. Untuk penanganannya biasanya kalau memang hal tersebut sangat-sangat darurat, kita sehari-hari di rumah bisa melakukan berbagai teknik ya. Salah satunya teknik relaksasi yang bisa kita lakukan. Nah, mungkin sehari itu mungkin selama 15 menit kita bisa lakukan dengan mengontrol napas dan menarik dan mengeluarkan napas itu secara berulang-ulang. Itu akan membantu setidaknya rasa cemas dan mengontrol hormon-hormon yang mungkin menimbulkan rasa cemas. Ketika hal tersebut sering dilakukan, saya kira hal tersebut sangat-sangat membantu ketika cemas yang terjadi setiap hari yang kita rasakan. Oke, berarti tubuh bisa merespon cemas dan bisa ditanggulangi sedikit tidaknya cemas itu dengan menarik napas, mengeluarkan. Itu nampaknya simpel ya dokter ya, tetapi itu cukup membantu ya ternyata dinilai. Dan saya juga melihat beberapa orang juga mengontrol rasa kekhawatirannya, kecemasannya dengan mungkin mondar-mandir, terus loncat-loncat atau bahkan makan yang banyak ya. Kalau saya tanggal tua udah cemas duluan dong. Dokter, kita tahan dulu ya obrolan kita, nampaknya semakin menarik karena topiknya kita hari ini pemirsa ringan dan sering terjadi pada semua orang, dan ada baiknya sampai di penghujung acara Anda tetap menyaksikan Bali TV karena nanti di segmen yang ketiga kami akan mengundang Anda dimanapun Anda berada di line telepon interaktif kami untuk dapat berbincang dengan kedua dokter kami yang hadir pada sore hari ini di acara Harmoni Bali di 0361 894 8400 atau 0361 894 8401. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Ya, pemirsa Bali TV, di segmen yang kedua kami masih bersama kedua dokter kami dan masih membahas topik seputar cemas. Kami ingatkan Anda kembali pemirsa Bali TV di segmen berikutnya, yakni segmen yang ketiga kami akan mengundang Anda di line telepon interaktif. Silakan yang ingin berkonsultasi seputar topik yang kita angkat pada sore hari ini di acara Harmoni Bali bersama kedua dokter spesialis kita. Kita ke Dokter Agung dulu sekarang ya. Dokter, kita mau mengetahui dan melanjutkan perbincangan tadi di segmen yang pertama terkait cemas. Bagaimana sebenarnya tanda-tanda seseorang itu cemas, dokter? Silakan dokter. Ya, terima kasih. Ada beberapa tanda yang mungkin yang menyebabkan cemas ya. Banyak pasien yang datang ke saya, salah satunya mungkin ada gangguan tidur ya. Di mana saat kita tidur harusnya kita meregulasi atau mungkin cemas-cemas tersebut akan timbul ketika kita tidak bisa tidur. Ya, karena saat tidur itu biasanya akan memperbaiki zat-zat kimia di otak ya. Salah satunya mungkin gejala yang mungkin datang juga ada gangguan sesak napas, terus keringat dingin. Nah, selain itu juga ada leher kadang terasa kaku, pegal-pegal ya. Dan kita juga kadang saat tubuh kita tidak merasa tenang ya, mungkin mondar-mandir yang seperti dibilang tadi ya. Itu sering-sering dirasakan oleh pasien-pasien saya. Dengan penanganan mungkin hal tersebut bisa diatasi sendiri ketika hal tersebut masih ringan. Ketika nanti kalau sudah memberat biasanya perlu terapi yang lain ya, mungkin obat-obatan yang perlu dibutuhkan. Perlu konsul berarti ke dokter spesialis ya dokter ya kalau cemasnya berlebihan. Nah, mungkin bisa ditambahkan oleh dokter Basudewa. Dok, kalau saya sendiri dok ya, merespon cemas itu sering mendadak saya sakit perut loh dokter. Tapi tidak ingin ke belakang, mulus tiba-tiba. Nanti kalau cemas itu sudah terkontrol, kondisi sudah cooling down kembali, semua sudah tertata rapi, berjalan lancar, mules itu hilang dengan sendirinya. Mungkin itu salah satu respon tubuh kita dengan cemas ya dokter. Mungkin beda lagi dengan yang dialami pemirsa yang lainnya. Ditambahkan dokter, seperti silakan. Itu yang disampaikan oleh dokter Agung tadi, ada beberapa mekanisme cemas itu berpengaruh ke fisik kita, ke tubuh kita. Kepala misalnya ringan, nggak enak, lemes kaki, nggak punya tenaga.
ke dada sesak, Iya. kemudian ke perut mual, nggak enak, mau muntah gitu, Iya. nggak nyaman, lidah, kerongkongan tiba-tiba kayak seperti tersumbat, nggak bisa merasakan, bahkan takut jangan-jangan ada tumor di otak atau tumor di kerongkongan, jangan-jangan ada keganasan di lambung segala macam. Jadi itu gambaran dari namanya adalah mekanisme cemas yang sudah ke arah fisik. Oh, baik. Nah, ini juga ada gambaran yang disebut oleh Dr. Agung, selain itu ke fisik. Nah, ini yang lebih banyak yang harus kita waspadai. Karena sesungguhnya beberapa komponen fisik itu kalau nanti diperiksa apakah benar ada kelainan, itu ternyata nggak ada. Nggak ada kelainan dalam batas normal. Namun, sang penderita cemas ini benar-benar meyakini, bahkan membuktikan kadang-kadang di dalam organnya itu ada mengalami gangguan, misalnya gangguan lambung, bahkan dia juga gangguan di dada, terakhir juga di gangguan saraf. Jadi kita membuat dia menjadi khawatir berlebihan. Nah, ini tanda-tanda yang bisa dialami oleh siapa saja. Bagi mereka khususnya yang tidak bisa mengontrol, membuat perilaku hidupnya menjadi lebih teratur ya, apalagi mereka yang banyak bekerja di top orang yang dalam pressure ya, banyak kegiatan ya, banyak aktivitas, kerja shift atau kerja yang sifatnya tidak pasti ya, dikejar target. Nah, ini perlu diwaspadai, ini risiko. Risiko. Sehingga penting kita memahami bagaimana sebenarnya ketika kita bekerja, apakah kita bekerja bisa merasakan bahwa meskipun ada suatu target yang buat kita khawatir, namun kita tahu mengukur targetnya, dan kita tahu cemasnya itu membuat kita jadi positif, sukses, bisa mencapai target dan kita happy, senang dengan capaian itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ini yang disebut dengan cemas yang normal, yang baik. Karena cemas ini dibutuhkan oleh kita untuk menghadapi kesuksesan. Nah, tentu caranya apa? Persiapan kita untuk supaya tidak mengalami kegagalan, yang seperti Dr. Agung tadi, kalau memang lagi betul-betul sangat cemas, relaksasi. Tapi sebelum itu mungkin harus disiapkan juga mengkondisikan yang akan dihadapi, menyiapkan makan minum yang baik, istirahat yang baik, kemudian juga melakukan, kalau kita misalnya merasa pekerjaan hanya sendiri tapi ada tim, kita ngobrol sama tim kita dulu, mengkondisikan komunikasi dengan baik, dan tentu kemudian mengukur kegiatan kita berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Nah, dengan kondisi-kondisi itu maka rasa cemas yang tadi sifatnya menakutkan, objeknya kalau cemas itu kan tidak jelas, abstrak ya, Dok? Abstrak gitu. Kalau takut jelas. Ya. Takut ular, takut mobil besar, ya, takut petir. Gitu. Nah, ini cemas ini sesuatu yang betul-betul harus dikelola, dan bukan suatu hal yang sifatnya tidak bisa kita antisipasi, kita antisipasi. Jadi dua hal itu coba kita lakukan supaya kita bisa mencapai sukses dengan kecemasan. Cemas yang mendorong sukses, yang kita sebut sebagai eustress. Baik. Ya, tetapi kalau kecemasan ini ternyata dengan skalanya memberi dampak yang tadi ke lambung, dan tidak bisa kita kontrol ke jantung, jadi takut jantung berhenti. Nah, ini distress sudah, bukan eustress, ini distress. Jadi kita mengalami tekanan, mengalami suatu hendaya, suatu kesulitan. Nah, kalau ini dihadapi tentu wajib bertanya. Kalau sampai sulit tidur, seperti dokter baru tidur, bolak-balik udah berjam-jam di tempat tidur, kok nggak bisa merem, malah melek terus, ingat dengan segala hal, pikirannya ke sana kemari, ya. Kemudian mau tidur, sebentar rasanya tidur tapi kok terbangun lagi. Nah, jadi hal-hal semacam itu harus diwaspadai, apalagi lebih dari 2 hari, 3 hari. Nah, ini kesulitan tidur namanya, apalagi besok paginya bangun lemes, nggak enak, nggak konsentrasi, kembali lagi, kemudian terus khawatir lagi, saya kerja nggak ya? Saya bisa nggak melakukan ini? Jangan-jangan nanti semua orang di kantor menghindari saya nih. Saya percuma datang kantor. Nah, kalau bangun tidur sudah terganggu, kemudian tidur semalam juga sulit, nah ini harus ditanyakan. Apalagi misalnya membuat kita tidak jadi ke kantor, menghindar, malah kesana kemari,
Kalau bahasa kita itu, kalau orang yang bekerja ada target tertentu, namun kemudian tidak menyelesaikan, malah pindah-pindah ke tempat hal-hal yang lain, prokrastinasi namanya. Wah, ini hati-hati, jangan-jangan sudah mengalami yang disebut dengan gangguan cemas. Baik. Kalau reaksi cemas yang tadi itu reaksi saja biasa, atau respon misalnya. Tadi merespon dengan terukur baik, tidak masalah. Nah, yang kita permasalahkan kalau hal-hal yang sifatnya reaksi kemudian ternyata berlanjut, apalagi memberikan dampak terhadap sehari-hari, tugas-tugasnya, bahkan dirinya merasa tidak nyaman, merasa sepertinya takut, apalagi menarik diri, nanti kemudian tidak berani keluar, kan rugi. Dampaknya jadi secara ekonomi, keluarga, segala hal, hubungan, ya, prestasi, pencapaian, segala macam. Itu, Mbak. Baik, ternyata orang itu perlu memiliki cemas, tapi cemas yang terkontrol yang dapat memicu atau memacu semangatnya sehingga hal-hal yang membuat cemas itu bisa menyelesaikan mungkin targetnya di dunia pekerjaan, seperti itu ya dokter ya. Betul. Ketimbang yang orang yang seperti TV yang melihat layar datar ya dokter ya, tidak punya motivasi untuk bisa terus maju. Dokter, cemas yang seperti apa sih yang perlu segera dikonsulkan ke dokter, terutama dokter spesialis jiwa, dokter? Mungkin ya dokter ya, tapi kita tidak berharap ada pemirsa Bal TV mengalami keluhan seperti itu. Mungkin ada beberapa pemirsa Bal TV yang menyaksikan tayangan kita sore hari ini ada keluhan seperti itu, tetapi enggan menghubungi kita di via telepon interaktif. Mungkin bisa diberikan masukan, dok? Iya, seperti saya sampaikan tadi, kecemasan yang lebih dari biasanya ya, kalau misalnya dalam sehari cemas karena menghadapi pekerjaan kita bisa selesaikan, tapi cemasnya terus menerus dan makin lama makin membuat kehilangan kendali. Misalnya pikiran kita menjadi tidak bisa fokus, pikirannya kemana-mana, bahkan kayaknya pikirannya tidak bisa kita kontrol, semua hal langsung masuk dalam penuh pikiran kita, sampai pikiran kita merasa seperti kosong gitu ya, kosong tapi penuh. Dan kemudian mulai ada namanya sedikit-sedikit sudah kaget, waspada, dan waspada itu ternyata diikuti dengan perilaku yang sifatnya sedikit-sedikit adalah perasaan emosi, tidak misalnya percaya diri, kemudian khawatir, dan apalagi kemudian muncul gejala-gejala ke fisik. Ya, gejala fisik diikuti dengan tidak bisa tidur, dan lebih parah lagi kemudian yang bersangkutan kehilangan kontrol untuk merawat diri. Dia mulai misalnya beberapa mereka yang mengalami gangguan pikiran yang terus-menerus terkait dengan kecemasan, dia melakukan beberapa misalnya perilaku mengulang-ulang, itu obsesif, obsesif, kompulsi, membuat buka pintu bolak-balik, kemudian mau kerja sebenarnya dia harusnya langsung berangkat, dia melakukan berbagai hal yang sifatnya tidak perlu, menyimpan bukunya, mengeluarkan bukunya dan sebagainya. Itu gambaran penyakit obsesi kompulsif pada cemas. Beberapa hal orang yang mengalami misalnya trauma, mengalami ancaman yang mengancam nyawa yang disebut dengan pasca trauma itu, sehingga dia menghindar, misalnya mau pergi ke suatu tempat baru dilihat sesuatu warna yang berkaitan dengan traumanya, dia takut, tidak berani pergi, mengurungkan niat. Nah, ini sudah harus sesuatu yang harus ditangani dengan baik. Apalagi seseorang yang biasanya ngomong di depan dengan baik, terus takut ke tempat umum, takut ke tempat yang banyak orang, atau bahkan biasanya pede naik pesawat, tiba-tiba takut naik pesawat ke ruang tertutup. Dan itu kan mengganggu, tidak bisa menyelesaikan tugas, bahkan mungkin akhirnya dia mendelegasikan kepada orang-orang yang barangkali tidak paham kenapa sih biasanya dilakukan sendiri kok nggak bisa. Nah, ini tolong harus waspada, konsul kepada dokter atau tenaga yang mengerti tentang kesehatan jiwa. Bisa dokter kalau misalnya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat psikologis yang biasa, misalnya tidak percaya diri, hanya berkaitan dengan keingintahuan tentang kemampuan diri, boleh ke psikolog, ya boleh, psikologi klinis bisa. Namun kalau sudah mulai gambar lebih parah lagi, apalagi nanti sampai pada saat sendiri mendengar suara-suara, padahal nggak ada yang diajak ngomong gitu,
atau kemudian takut tiba-tiba karena melihat sesuatu yang menakutkan. Nah, ini sudah suatu gambaran gangguan jiwa yang dalam tanda kutip ini sudah tidak sesuai dengan realita. Iya. Nah, ini wajib harus diobati. Nah, apa yang dilakukan kami di para spesialis jiwa, para penanganan jiwa tentu dengan menggunakan obat dulu. Jadi jangan takut kalau mengobati gangguan cemas itu dengan mengobati obat-obat farmakologi. Obat-obat itu bekerja secara khusus di otak dan kita berikan dengan dosis yang sudah kita kontrol, sudah kita pahami, bahkan kita ukur tentu dengan melihat kondisi keadaan penderitanya, kemampuan respon obatnya, kemudian memahami bagaimana penggunaan dosis dan mengerti penggunaannya, karena penggunaan obat-obat psikotropika ini, obat-obat jiwa ini tentu harus pengawasan dan dampaknya. Jangan khawatir karena sesungguhnya gangguan cemas ini dasarnya di otak. Jadi di otak itu ada zat-zat yang terganggu, di mana otak inilah yang membutuhkan penanganan dengan menggunakan obat. Jadi tidak semua berpikir, wah kalau menggunakan obat jiwa nanti ketergantungan. Nah, bukan begitu, karena sesungguhnya otak kita membutuhkan itu. Karena sedang terganggu, sedang mengalami ketidakseimbangan, dan itu harus diisi dengan obat-obat yang kita berikan secara terukur. Nah, tentu jangan berpikir gangguan jiwa itu secara instan gampang sembuh dan semuanya baik. Tentu ini harus berkelanjutan, harus kontrol dengan terus-menerus yang kita kontrol dengan baik. Berapa lama sih dokter biasanya perlu waktu, dokter? Tidak ada waktu yang ditetapkan, namun kalau misalnya dari sisi pengobatan dengan penggunaan obat cemas itu cepat. Rasa cemas, khawatir harus hilang waktu beberapa hari, sehari, 2 hari harus sudah baik. Namun pengobatan kelanjutan harus didukung dengan tadi relaksasi, perilaku, pemahaman, itu memerlukan waktu yang lebih lama lagi. Oke, baik dokter. Terima kasih informasinya. Kita masih punya 2 segmen ya dokter. Nanti kita akan juga ngobrol dengan dokter Agung. Kita mau mengetahui lebih dalam lagi untuk topik kita seputar cemas hari ini. Dan kami ingatkan pemirsa Bali TV di segmen yang berikutnya. Kami akan mengundang Anda di line telepon interaktif. Silakan bergabung dengan kami dan berbincang dengan kedua orang dokter spesialis kami yang hadir pada sore hari ini di acara Harmoni Bali. Sesaat lagi untuk Anda. Baik pemirsa, di segmen yang ketiga seperti janji kita tadi, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon interaktif kami di 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401 untuk topik kita yakni memahami gangguan cemas dan juga dampaknya. Tadi pada segmen pertama dan juga kedua dari Dr. Basudewa dan juga Dr. Agung sudah cukup banyak menjelaskan seperti apa sih sebenarnya gangguan cemas, bagaimana kita mengendalikan cemas itu sehingga tidak berefek fatal terhadap kehidupan kita. Tetapi kalaupun nanti sangat berefek terhadap kehidupan kita rasa cemas itu, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter yang bersangkutan atau dokter spesialis yang menangani hal itu. Baik pemirsa Bali TV, silakan untuk Anda yang ingin berbincang atau ingin menghubungi line telepon interaktif kami, seumpama ada keluhan dan sebagainya, silakan Anda bisa konsultasikan. Saya ke dokter Agung dulu. Dokter, berbicara tentang cemas, apakah cemas ini merupakan dapat dikatakan merupakan bibit-bibit awal cemas yang tidak bisa dikendalikan, merupakan bibit-bibit awal tumbuhnya yang dinamakan gangguan jiwa, sakit jiwa kalau orang bilang ya dokter ya. Kalau orang taunya oh gangguan jiwa, sakit jiwa seperti itu ya, ngomong sendiri, tidak sadar, kehilangan kesadaran, tidak fokus seperti itu. Gimana dokter? Silakan dokter Agung bisa dijelaskan. Ya, kalau gangguan jiwa yang berat itu biasanya disebut ODGJ ya. Kalau gangguan cemas biasanya ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Jadi 2 hal yang berbeda ya dok? Iya. Jadi kalau cemas itu dikatakan lebih ringan. Tetapi banyak masyarakat membiarkan gangguan cemas yang berlarut-larut sehingga respon otak itu sebenarnya harus ada fase normalnya. Ya. Tetapi karena sering diberikan tekanan terus, lama-lama otak merasa lelah, lelah sehingga kadang-kadang kalau kayak HP itu hang jadinya, hang ya. Kalau penanganannya cukup baik, saya kira semua gangguan cemas itu bisa membaik secara normal lagi gitu.
asal mengikuti saran dari dokter dan menumbuhkan rasa ikhlas dan kesabaran. Itu sangat penting dilakukan oleh pasien-pasien yang terkait dengan gangguan cemas. Nah, ketika hal tersebut dirasakan, sebaiknya memang perlu melakukan apa yang dibilang sama dokter Basudewa tadi, teknik relaksasi ya. Mungkin kalau di Bali terkenal dengan meditasinya, itu sangat-sangat bagus dilakukan karena beberapa penelitian sangat dianjurkan. Nah, di Bali juga terkenal dengan yoganya, apalagi di Ubud ya. Di Ubud itu sangat-sangat konsen ke yoga. Mungkin karena banyak stresor ya, mungkin banyak pikiran, ya, mungkin bisnisnya kadang naik turun, itu perlu menterapi diri dengan yoga. Karena yoga itu bisa dilakukan di mana saja, di rumah sangat-sangat memungkinkan. Tuh. Baik, dokter, apa yang dokter sarankan kepada mereka yang sering mengabaikan dampak cemas atau sering mengabaikan cemas yang terjadi pada dirinya? Cuek aja, besok aja baik-baik saja, cemas lagi. Tadi dokter Basudewa sudah menyampaikan bila berlangsung melebihi 2 hari itu harus mendapatkan penanganan. Ini biarin aja berbulan-bulan cemas terus. Apa yang dokter mau sarankan kepada mungkin beliau yang mengalami hal seperti itu, dok? Iya, mungkin kalau dibiarkan berlama-lama akan mengganggu aktivitas ya. Aktivitas ya mungkin yang ibu-ibu, aktivitas di rumah tangga memang akan terjadi gangguan. Begitupun yang sudah bekerja ya, nanti produktivitas kerjanya sangat menurun sehingga berpengaruh, mungkin sering dimarahin sama bos ya. Lama-lama ya nanti mungkin bisa dipecat ya. Mungkin dampak yang lain mungkin ya perlu juga kita menangani, ya mungkin perlu semacam me time ya, waktu untuk diri sendiri. Ya, ya mungkin ya kalau yang senang ya jalan-jalan ke pantai silakan di sana, karena di sana bisa kita lihat sesuatu yang menarik bagi kita ya. Jadi sehingga kita bisa relaksasi di sana ya. Mungkin dari desiran angin kita rasakan, ya mungkin pasir yang kita bisa rasakan, kasarnya pasir, ya mungkin bau-bau yang bisa mengharumkan atau membuat kita lebih tenang. Demikian yang bisa saya. Oke, ini selentingan bagi mereka-mereka pemirsa Bali TV yang jarang banget me time ya dokter ya. Bukan me time, tapi time is money dokter. Ngejar terus, jadi cemas terus. Dokter Basudewa, ada yang ditambahkan dari apa yang disampaikan dokter Agung tadi? Saya dengar tadi mengejar tayang. Jadi gambarnya sempit ya. Kan menggambarkan target kan sempit berarti kan. Nah, akhirnya kita jadi fokus ke arah itu, perilaku kita semua ke sana. Bahkan target-target yang kita coba kejar kelihatannya seperti kita contohnya adalah kuda pakai kacamata. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Karena ketika gambaran tidak sesuai dengan apa yang harus dicapai, muncullah yang tadi reaksi cemas, ya bahkan cemasnya sangat berlebihan menjadi takut, takut gagal, takut dimarahi bos, takut nanti memberikan kerugian besar, takut nanti harapan orang menjadi tidak pas. Nah, ini yang kita sebut menjadi gangguan takut. Inilah yang harus kita waspadai, sehingga cara-cara mengatasinya tentu kembali agak berjeda dulu. Jadi kasih jarak. Pertama, kalaupun ada rasa takut dan cemas itu dan masuk menjadi perilaku kita, itu sebenarnya kalau dipahami yang saya bilang tadi berapa lama mulai harus dikonsulkan. Kalau orang gangguan tidur 3 hari udah mabuk dah, nggak bisa kan, cemas karena nggak bisa tidur udah nggak enak. Jadi jangan sampai lebih dari 2-3 hari berlebihan. Jadi sebenarnya takut dan cemas itu suatu mekanisme tubuh kita untuk membuat kita aman. Karena ibaratnya itu mekanisme bahasa kita itu dipisahkan antara pikiran, perasaan, perilaku itu sesaat dengan rasa cemas tadi. Nah, saat itulah kita mulai melihat sebenarnya kita tahu itu bahwa ini nggak benar nih, nggak cocok, nggak perlu harus saya lanjutkan. Nah, kalau sudah seperti itu, Anda sadar langsung, kurangi, jangan terus menuju ke tempat itu. Jadi jeda dulu. Ambil jarak, tarik nafas panjang, rileks, dan kemudian baru mulai berpikir.
sampai di mana saya. Jangan semuanya dinilai dari diri kita, bahwa kita buruk-buruk amat. Tidak semua, kita bukan orang sempurna. Dan kemudian menyusun lagi, apa yang bisa saya capai hari ini, harus kita laksanakan hari ini. Sementara yang besok, besok ya besok. Kita tidak bisa memprediksi besok. Jangankan besok, sejam 2 jam lagi, keluar dari sini macetnya kayak apa kita nggak tahu. Ya, Padahal kita mau pulang, ada mengejar janji sama orang, janji untuk melakukan sesuatu, tidak bisa. Nah, jadi bahasanya adalah di tempat, di waktu, dan di saat adanya kita. Jadi jangan kemana-mana, jangan berpikir yang akan datang. Nah, ini kunci cemas, mengatasi cemas. Dan tentu yang lebih baik lagi, kita melihat lagi ke belakang. Apakah kita memang dari dulu seperti itu? Karena sesungguhnya gangguan cemas atau kata gaya cemas ini dibentuk bukan saja sejak kita sudah dalam keadaan jadi manusia ya. Bisa jadi sejak dalam kandungan. Ketika kedua orang tua bahasanya pada waktu terjadi hubungan sehingga pertemuan sel telur dan sperma itu, kedua orang tua barangkali tidak mengharapkan, bisa ya gitu bisa ya, juga dokter, ya? karena Baik. sesuatu yang sifatnya kekhawatiran dari pihak ibu atau dari pihak lingkungan luar, maka terbentuklah yang disebut dengan konsep atau bentukan yang sifatnya unsur cemas tadi. Nah, ketika kemudian lahir dan kemudian ibu misalnya waktu melahirkan juga ibunya orang cemas, apalagi menggunakan alkohol, apalagi ibunya mengalami trauma, gangguan emosi yang tidak pernah kita bisa tangani, maka pribadi anak yang akan turun atau akan dilahirkan itu punya yang disebutkan cetakan yang ketika dia mengalami situasi yang sulit, menegangkan, atau sesuatu yang baru, tidak pasti, dia memiliki kepekaan untuk lebih gampang cemas. Nah, ini yang menarik beberapa kemudian ketika di sekolah ketemu misalnya tempat sekolah yang menakutkan, orang tuanya harus menunggu, ternyata tidak ditunggu, kemudian anak ini menjadi membuat gampang khawatir kalau ditinggal. Nah, anak ini jadi tumbuh menjadi anak yang tidak cepat tanggap terhadap lingkungan, jadi gampang cemas. Nah, kalau ditumbuh terus sampai remaja, anak ini mungkin punya kepribadian tertentu, di mana kepribadian ini polanya adalah gampang cemas. Ada kepribadian gampang menghindar, kemudian ada juga nanti gangguan kepribadian yang sifatnya gampang curiga, kepribadian yang gampang bereaksi, seperti itu. Itu yang tumbuh dan menjadi dasar memandang lingkungan luarnya dalam menghadapi situasi ketika dia memutuskan. Jadi unsur-unsur cemasnya lebih banyak muncul duluan. Nah, inilah yang perlu diwaspadai dari dalam dirinya, dari faktor dirinya, bagaimana dia mengatasi konflik-konflik dalam dirinya, terutama pada saat menghadapi masalah ya. Apakah biasa dia menghadapi dengan cara berpikir yang konstruktif ya, misalnya terkontrol, terukur, berpikir ke arah yang produktif, yang baik. Atau sebaliknya, dia pikirannya lebih banyak memilih hal-hal yang sifatnya destruktif, instan, cara cepat, menghalalkan segala cara. Nah, itu akan membuat dia lebih cemas lagi, membuat dia mencari masalah, bukan menyelesaikan masalah. Nah, hal-hal semacam ini akan mewarnai, akan menjadi bagian dari kita mengetahui apakah orang ini ketika konsultasi ke tempat kami, ke tempat kita, apakah dia memang punya ciri-ciri cemas yang harus kita tangani dengan obat-obat yang khusus, yang lebih baik, dan terapi atau pengobatan yang lebih komprehensif. Karena sejak dalam kandungan, sejak dalam pola asuh, kemudian mengalami di tempat kerja atau tempat sekolah, maka penanganan kita jadi lebih komprehensif. Jadi mulai dari penggunaan obat, keterlibatan dari keluarga, lingkungan, kemudian juga target-target dia kita tanya, mau apa harapannya. Nah, ini kita akan coba kejar dan kita sepakati mau bagaimana, mau diapakan.
menghadapi situasi cemas dan gangguan yang dia hadapinya. Jadi kesimpulannya pada saat menghadapi gangguan-gangguan semacam ini, kami para dokter akan selalu mendiskusikan bagaimana menangani ini bersama-sama. Jadi kesembuhan bukan di dokter, kesembuhan adalah di penderitanya. Sehingga dia memahami bagaimana penyakitnya, memahami dia disiplin dengan menggunakan obat-obatan dan memahami bagaimana dia perbaikannya. Dan tentu yang paling baik nanti ketika sudah diatasi semua dan mengerti cara menggunakan obat dan juga cara mengatasi, tentu obat-obatan tidak banyak diperlukan. Bahkan obat bisa dihentikan atau diliburkan karena dia mengerti, penyebabnya diketahui. Kemudian juga dia menumbuhkan cara adaptasi yang baru berdasarkan diskusi dengan para dokternya, tim yang bekerja bersama, termasuk target-targetnya, maka dia menjadi pribadi yang baru dengan perilaku yang baru, bukan perilaku yang gampang takut, mengejar takut saja, tetapi sesuatu yang dia dapatkan dari proses pemahaman dirinya, mengenali tanda-tanda cemasnya dan gangguannya, termasuk kemampuan mengukur sampai di mana dia bisa melakukan aktivitas yang sukses dan baik. Oke dokter, saya tertarik sekali dan ilmu yang sangat baru sekali buat saya khususnya dokter ya. Ternyata cemas itu sudah bisa tercetak atau dicetak dari bayi itu masih dalam kandungan ya dokter ya. Ini menjadi ilmu baru juga buat Anda pemirsa Bali TV. Bagaimana Anda membina hubungan keluarga yang baik, yang harmonis, menciptakan rasa hangat dalam keluarga, sehingga putra-putri Anda bisa tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang suputra seperti Anda yang harapkan. Seperti itu ya dokter ya. Betul, makanya mereka calon-calon pengantin itu dia, dok. harus dibebaskan dulu dari cemas-cemasnya. Iya. Ya gitu ya, ada konsultasi gitu tadi. Iya, konseling pranikah. Iya, itu dia. Saya mau bilang dok, ini perlu konseling pranikah ya dokter ya, sehingga menciptakan putra-putri yang luar biasa di kemudian hari. Dokter, saya ingin membahas sedikit bersama Dokter Agung di sisa waktu kita di segmen yang ketiga ini sebelum kita menutup segmen menuju segmen keempat yang terakhir. Dokter, tadi dibahas atau disinggung oleh Dokter Basudewa terkait obat-obatan itu ya dokter ya. Ternyata itu tidak menyebabkan ketergantungan, tidak harus dikonsumsi oleh si pasien seumur hidup, bahkan obat itu bisa diliburkan karena si pasien sudah mengetahui, oh ini loh yang menyebabkan saya cemas, saya harus hindari, saya harus tanggulangi, sudah bisa seimbang, bersinergi, obat itu bisa diliburkan. Bagaimana dokter? Silakan. Karena banyak yang menganggap, wah obat-obatan cemas itu atau obat-obatan yang dikonsumsi itu harus seumur hidup nih, terus saya konsumsi ya sehari 5 ya 5 terus. Seperti apa dokter? Silakan. Ya, itu banyak pertanyaan dari pasien-pasien saya. Dokter, ya, benar. Kita harus mengetahui kapan obat itu suatu ketergantungan, kapan obat itu suatu kebutuhan. Ya, seperti kita ketahui obat-obat yang menyebabkan ketergantungan biasanya dosisnya akan naik ya terus. Ya, mungkin seperti para pecandu. Nah, para pecandu itu dia mengatur dosisnya sendiri tanpa konsultasi dengan kita, atau mungkin dia beli sendiri secara online, atau mungkin beli yang tidak resmi secara ilegal. Baik. Biasanya ya. Kalau kebutuhan itu biasanya dosisnya tetap ya, dosisnya tetap, dan seperti misalnya sakit fisik lainnya kan ada yang dosisnya tetap, kencing manis, darah tinggi, mereka akan terus-terusan minum obat tanpa jeda itu. Ya, itu yang bisa dibedakan ya. Hal tersebut biasanya ketika hal tersebut terjadi, kita akan bantu dengan ya menurunkan dosisnya pelan-pelan, nanti sampai tanpa menggunakan obat. Jadi mereka akan sehat kembali. Gitu. Dan itu pun ada teknik-teknik tertentu. Nanti dokternya biasanya memberikan tekniknya tersebut ketika sudah konsultasi. Baik, intinya obatnya itu tidak menyebabkan ketergantungan ya dokter ya. Sekarang pintar-pintarnya pasien mengolah karena kesembuhan itu berada di tangan pasien. Kerjasama antara dokter, keluarga itu bisa dilakukan, tetapi kalau pasiennya belum niat untuk sembuh, nggak bisa sembuh ya dokter ya. Itu yang disebut tadi, bahwa kadang-kadang kalau mengguna yang tidak dikontrol dokter, maka akan timbul gejala putus. Nah, itu baru namanya ketergantungan. Baik. Tapi itu cara salah, dan tubuh kita yang masih butuh sebenarnya tidak akan bereaksi seperti itu. Baik.
Nah, itu yang perlu kita waspadai nanti dan dipahami. Baik, terima kasih dokter, informasinya sangat menarik sekali. Pemirsa, satu segmen lagi, wah tidak terasa ya dokter ya, kita mau detik-detik penghujung ini. Ya pemirsa, satu segmen lagi, di segmen yang terakhir kami masih bersama Dokter Basudewa SPKJ, masih bersama Dokter Agung SPKJ juga. Nanti sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda masih membahas seputar cemas, yakni memahami gangguan cemas dan juga dampaknya. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Baik pemirsa, di segmen yang terakhir kali ini masih bersama saya Putu Ayu-Susanti dan masih di acara Harmoni Bali. Kita sambung perbincangan kita dengan kedua orang dokter kita mengenai memahami gangguan cemas dan juga dampaknya. Kita ke Dokter Agung dulu. Dokter, pasien yang mempunyai keluhan cemas seringkali membiarkan atau melalaikan, mengabaikan. Kalau itu terjadi berlarut-larut, itu tadi yang saya katakan pada segmen yang sebelumnya, biarkan saja nanti dia hilang. Tahu nggak hilang ya dokter ya. Nah bagaimana dokter, biar pasien itu, bagaimana cara kita mengedukasi agar pasien itu tidak takut berobat? Karena justru dengan beliau menangani atau mendapatkan penanganan yang tepat, apa keluhan beliau itu jadi tepat diselesaikan atau cepat disembuhkan dokter? Silahkan dok. Ya. Ini juga banyak ditanyakan oleh pasien-pasien. Takut berobat nggak ya, usah dah dokter ya. Banyak takut ke psikiater ya. Iya. Ya, mereka banyak bertanya, dok, kira-kira apa nanti ke depannya saya gila dok? Gitu kebanyakan ya. Iya. Saya takut dicap gila. Kebanyakan sih mereka. Bayangannya ke dokter jiwa itu udah gila duluan dok. Duduk aja di poli jiwa takut mereka. Diliatin sama orang itu ya dokter ya. Silakan, itu dokter. banyak terjadi. Biasanya pasien-pasiennya sekarang kan musimnya gadget ya. Iya. Mereka googling, semua digooglingin sampai cemasnya tambah cemas dia jadinya gitu. Ya kalau orang-orang pencemas sebaiknya googlingnya itu dikurangi, kalau bisa dihentikan. Ya sebaiknya atau mungkin dikonfirmasi atau mungkin dihubungi layanan-layanan kesehatan. Sekarang banyak layanan agar online informasinya tepat ya dokter ya. Online. Di sana kan setidaknya kita mendapat bayangan, rincian, oh seperti ini. Nanti di sana biasanya akan diarahkan ke dokter spesialis jiwa untuk gangguan-gangguan yang sering terjadi. Nanti kalau sudah sempat atau pernah ke dokter jiwa, biasanya tidak akan ragu-ragu lagi. Ya banyak pasien saya malah keluarganya disarankan, tidak seperti yang dibayangkan sama mereka gitu. Jadi keterusan gitu, mereka senang konsultasi katanya ke dokter jiwa gitu. Beda dengan dokter-dokter yang lain gitu. Bisa konsultasi dan bisa dapat jawaban yang tepat tentunya ya. Ini yang memiliki cemas yang berlebihan dan suka main media sosial, ini tidak cocok nampaknya membaca komentar-komentar netizen. Dokter Basudewa, apa yang mau ditambahkan di sisa waktu kita ini? Jadi stigma kita untuk datang ke rumah sakit, apalagi ketemu dokter jiwa itu, waduh saya dibilang gila. Tapi sesungguhnya sekarang mulai beberapa selebriti itu mengatakan saya ditangani dokter jiwa ini loh. Jadi merasa sesuatu yang beda. Lebih tenang ya dok ya? Lebih tidak terarah. lagi stigma, tidak baik. stigma. Jadi sesungguhnya sakit jiwa itu suatu hal yang wajar dan semua orang yang berjiwa pasti bisa mengalami sakit jiwa. Kecuali yang sudah tidak berjiwa baru nggak perlu sakit jiwa. Jadi jangan takut menghadapi untuk ketemu dokter jiwa. Yang kedua bahwa kita itu sakit jiwa itu kayak sakit fisik juga. Sakit fisik kan demam, ya menggigil, sakit. Responnya begitu tubuh ya dok. Baik. Ya, kalau jiwa kan emosi, perasaan kan itu kalau kemudian juga ada ke fisik juga ya ke arah pengendalian itu. Kalau dibiarkan kan tidak nyaman. Untuk apa dibiarkan tidak nyaman? Orang bisa diobati. Jadi sekali lagi gangguan jiwa itu bisa diobati. Jadi jangan ragu untuk datang ke konsultasi ke memang profesional. Dan apalagi semua sekarang kan zamannya gampang ya, online ya, kalau enggak seperti tadi menggunakan media-media itu untuk berkonsultasi lebih cepat dan tentu nanti dilakukan assessment, screening atau risiko, pengenalan risiko apa
bisa cemas, cemasnya apa spesifik atau tidak spesifik. Nah dari situ nanti akan muncul apakah kita perlu ke dokter atau tidak. Dan sekali lagi, untuk apa dibiarkan? Kan kita lagu Indonesia Raya kan bangunlah jiwanya, ya, bangunlah badannya. Jadi jiwa Anda dulu dibereskan sebelum Anda membangun badannya, ya. Karena itu jangan tunda. Jika ada mengalami gangguan yang ringan pun seperti tadi teman Dokter Agung terkait ODMK tadi, meskipun nampaknya masih bisa mengendalikan tapi merasa tidak nyaman, tolong pastikan bahwa Anda ke tempat yang benar. Apakah diskusi di online, apakah ketemu ngobrol dan jalan-jalan, kemudian meditasi, relaksasi, mendengar musik, nonton atau apa, sehingga yakin bahwa semua gangguan yang dirasakan hilang dan bisa berfungsi lagi, fresh lagi, nggak ada masalah. Itu berarti selesai dengan sendirinya. Namun kalau mulai gangguan tidur, mulai membentuk perilaku yang hanya fokus pada takut saja, tidak bisa lepas dari pikiran takut, perilaku takut itu berhari-hari sampai kemudian tidak mau makan, bahkan takut makan, curiga diracun, ya, apalagi mendengar suara, melihat orang-orang nggak jelas, dan tidak mau pergi kemana-mana. Nah hati-hati, ini sudah namanya realitasnya juga terganggu. Segeralah ke dokter, berobat, dan tentu makin cepat datang, maka respon makin baik mudah-mudahan, dan tentu hasilnya pemulihan juga lebih cepat. Itu kira-kira yang saya akan. Jadi jangan stigma dan jangan membiarkan sakit jiwa tetap ada di dalam jiwanya. Ya. Oke, dokter, sedikit dokter membahas terkait trauma masa lalu. Itu pemicu cemas juga kan dokter? Bagaimana menangani pasien dengan keluhan ada trauma di masa lalunya, terutama bagi yang memiliki trauma di masa kecilnya sehingga dewasa jadi terbawa dokter mengulang hal yang sama kepada putra-putrinya nanti, itu ditakutkan. Seperti apa dok? Jadi ini ceritanya bisa satu segmen lagi. Ya. Sedikit saja dokter bocoran. Jadi, nampaknya saya ingin mengulik hal itu. Kenapa? Karena sering sekali di tayangan beberapa film yang kita saksikan, sinetron banyak diangkat itu, dan kita tidak menutup kemungkinan banyak yang suka menyaksikan YouTube dokter. Pelajaran juga buat pemirsa dokter. Baik, memang trauma itu ada faktor, ada kondisi, situasi yang membuat dia menghadapi yang tidak barangkali mengancam nyawa, ya, mengancam dirinya, keutuhan dirinya. Itu membekas di pikiran, perilaku, dan juga emosi. Biasanya ditandai oleh pertama dia freeze, ya, kayak gampang diem. Kalau ditanya diem, nggak bisa ngomong, atau justru menghindar, selalu menghindar. Dan kemudian kalau ternyata mengalami tingkatnya sejak muda, apalagi traumanya itu membuat dia sangat terancam, ya, misalnya diperkosa, misalnya terancam nyawa, misalnya lolos dari maut pada usia muda, usia kritis, maka level itu akan membuat tersimpan baik. Dia bisa mimpi buruk, bisa seperti dalam film, jadi dia terbayang lagi pada peristiwa padahal udah puluhan tahun, padahal udah lewat. Itu namanya flashback. Dan kemudian pikiran-pikirannya selalu referensinya ke tempat itu. Jadi tingkat ancaman trauma itu. Jadi referensi, namanya pikiran intrusif, pikiran yang terus melekat. Jadi dilabel dia sama peristiwa itu. Dan ini menjadi beban buat dia, mengurangi kemampuan respon dia. Nah, kalau orang yang nggak trauma, responnya cepat. Begitu menghadapi ini, ada tembok. Si trauma ini menjadi temboknya dia. Susah menghantam tembok ini. Nah, tentu harus ketemu spesialisnya. Harus ketemu dokternya, ya. Karena tidak mudah, ya. Dan hati-hati menggunakan hipnosis. Karena tidak semua hipnosis bisa membantu. Malah bisa membuat gangguan jiwa lebih parah lagi, ya. Bagi orang yang tidak tepat melaksanakan itu. Iya, ini pelajaran buat pemirsa Bali TV, ya. Pemirsa, sayang sekali waktu kita terbatas. Padahal saya ingin sekali dok memperpanjang pertanyaan saya yang di akhir tadi dokter. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu bertemu kembali ya dokter, ya. Apa yang mau disampaikan kepada pemirsa Bali TV di penghujung acara kita? Sedikit singkat saja, dan dokter Agung dulu, silahkan dok. Ya, kalau kita mau sehat jiwa, ya mungkin kita harus menyayangi diri dulu, ya, baru kita bisa menyayangi orang lain. Baik, diakhiri oleh Dr. Basudewa. Jangan biarkan jiwa kita menderita. Buat bahagia dengan segera mengenali adanya gangguan jiwa dan berobat kepada profesional.
Baik, terima kasih Dokter Agung, terima kasih Dokter Basudewa. Bagaimana kita belajar bahagia itu PR besar buat kita sekarang ya. Jauhi gangguan-gangguan yang menyebabkan kita cemas. Mari kita hidup dengan bahagia, hidup dengan happy bersama orang-orang yang terkasih, orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan informasi yang kami sajikan di program acara Harmoni Bali bersama kedua dokter spesialis kejiwaan kita dapat bermanfaat bagi Anda. Dan akhir kata, saya Putu Ayu Susanti mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas sore hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih Bu Putu Ayu. Om Santi, Santi, Om.